Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini saya akan membahas soal tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Soal yang pertama, ini masih pertidaksamaan yang liniernya ya. Tentukan daerah penyelesaian dari 4x plus y lebih dari 4. Langkah pertama, kita menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y-nya. Saya buat tabel seperti ini. Jika x-nya sama dengan 0, saya substitusi ke sini x-nya 0, maka y-nya sama dengan 4. Saya tulis di sini, berarti titiknya 0,4. Kemudian jika z-nya sama dengan 0, saya substitusi ke sini y-nya, berarti 4x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 dibagi 4. 1 ya. Berarti titiknya 1,0. Dilihat dari pilihan gandanya yang memenuhi 0,4 dan 1,0 adalah ini. Ini kan 0,4, 1,0. Berarti memenuhi. Ini juga memenuhi. Yang C di sini ini tidak memenuhi ya. Ini min 1,0 dan yang ini 0,4. Yang do juga tidak memenuhi. E juga tidak memenuhi di sini. Ini adalah min 1,0. Sehingga jawabannya kita prediksi A atau B. Kemudian setelah menentukan titik potong ini, kita menentukan titik uji. Titik uji itu sembarang ya, asalkan tempatnya jelas. Saya menggunakan titik uji 0,0 yang tempatnya di sini. 0,0 tempatnya jelas ya. Saya substitusi ke pertidaksamaannya. Ini x, ini y. Berarti 4 kali 0, 0 ditambah y-nya 0 lebih dari 4. Sehingga 0 lebih dari 4. 0 lebih dari 4 adalah pernyataan yang salah. Karena pernyataan yang salah, maka daerah titik uji atau 0,0 ini tidak diarsir ya, atau dijauhi, sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Kalau yang A ini kan mendekati, ini kan mendekati. Berarti jawabannya adalah B. Soal selanjutnya ya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut ini. Langkahnya kita cek dulu A-nya. A-nya ini kurang dari 0 karena ini min ya. Sehingga untuk grafiknya nanti terbuka ke bawah ya. Bisa kita prediksi untuk yang A ini memenuhi, B memenuhi, C memenuhi, D memenuhi, yang E ini tidak memenuhi ya. Langkah pertama, kita menentukan titik potong sumbu x dengan syarat y-nya sama dengan 0. Y kita substitusi 0, berarti seperti ini ya. Kemudian kita faktorkan. X kuadrat berarti ini x kali x dibagi 1 ya, karena di sini koefisiennya 1. Maka ini kita isi dengan perkalian 1 kali 10 ya. 1 kali 10 adalah 10. 10 itu adalah 1 kali 10, 2 kali 5 ya. Yang apabila dijumlahkan itu hasilnya min 7. Berarti min 2, min 5. Sehingga di sini saya tulis min 2, min 5. Berarti x min 2 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2 pindah ke ruas kanan, berarti 2 ya. Yang ini x sama dengan 5. Sehingga titik potong sumbu x nya ini adalah 2,0 dan 5,0. Kita lihat pilihan gandanya. Untuk A ini tidak memenuhi ya. B ini juga tidak memenuhi. C memenuhi, D memenuhi. Prediksi kita C atau D. Selanjutnya, setelah titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, maka syaratnya X-nya harus 0. X-nya kita substitusi 0 seperti ini. Maka Y sama dengan min setengah kali 10, min 5 ya. Jadi titik potong sumbu Y-nya adalah 0,-5.
Selanjutnya kita menggunakan titik uji. Titik ujinya saya menggunakan titik 0,0 ya. Letaknya di sini. Kita substitusi X-nya 0, Z-nya 0. Berarti seperti ini. Kemudian min setengah kali 10 adalah min 5. Sehingga 0 lebih dari sama dengan min 5. 0 lebih dari sama dengan min 5 adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar, maka daerah titik uji atau daerah 0,0 diarsir ya. Kalau diarsir berarti di luar. Kalau yang C ini di dalam berarti. Kalau yang D ini di luar, berarti yang memenuhi adalah yang do. Begitu ya jawabannya. Soal selanjutnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. Ya. Yang pertama ini pertidaksamaan kuadrat. Kita selesaikan. Saya share untuk langkah-langkahnya di sini ya. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Langkah pertama kita gambar dulu ini. Soalnya saya gambar lagi. Gambarnya seperti ini ya. Karena langkahnya yang ini A lebih dari 0 ini juga sudah terpenuhi. Menentukan titik potong juga sudah. Menentukan titik puncak juga sudah. Berarti langsung kita ke titik uji ya. Titik ujinya 0,0. Saya substitusi ke pertidaksamaannya, maka ini X-nya, ini Y-nya. X-nya substitusi 0, Y-nya kita substitusi 0. Sehingga 0 lebih dari sama dengan min 9 adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar berarti daerah titik uji, daerah titik 0,0 itu diarsir atau daerahnya di dalam. Berarti seperti ini ya. Kemudian pertidaksamaan linearnya. Pertidaksamaan linearnya seperti ini gambarnya. Berarti langsung titik uji ya. Titik ujinya 0,0. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Kita substitusi 0 kurang dari sama dengan 3 adalah pernyataan yang benar. Maka daerah 0,0 didekati ya. 0,0 kan di sini. Berarti daerah 0,0 didekati atau diarsir. Sehingga arsirannya seperti ini. Y lebih dari sama dengan 0 berarti Y-nya harus di daerah positif. Ke atas semuanya. Dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang mempunyai 3 arsiran, yaitu kuadrat, linear, dan yang ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Saya hilangkan yang lain. Ya, ini daerah penyelesaiannya. Berarti jawabannya adalah daerah 1, daerah 3. Berarti jawabannya adalah do. Gitu ya. Untuk soal selanjutnya, tentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Dilihat dari A-nya ini, A kurang dari 0, maka grafiknya nanti terbuka ke bawah. Pilihan gandanya ini memenuhi semua ya. Selanjutnya kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X, maka syarat Y-nya 0. Seperti ini. Kemudian kita faktorkan. Min X itu berarti min X kali min X per min 1 ya. Untuk memfaktorkannya berarti sama dengan min 1 kali min 4. Sama dengan 4. Saya tulis di sini. Berarti 4 itu bisa 1 kali 4 atau min 1 kali min 4 yang dijumlahkan menghasilkan min 5. Berarti yang ini ya. Nah, ini saya tulis berarti min 1 min 4. Sehingga kita bagi dengan min 1. Min X dibagi min 1 itu X. Min 1 dibagi min 1 adalah plus 1. Berarti hasilnya adalah X plus 1 sama dengan 0. Yang ini tetap ya. Atau min X min 4 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Yang ini X sama dengan min 4 pindah ruas menjadi 4 ya. Begini saya tulis. Sehingga X sama dengan min 4. Gitu ya. Maka titik potong sumbu X-nya min 1,0 dan min 4,0.
Kita lihat pilihan gandanya min 1,0 dan min 4,0. Ini memenuhi ya. Yang ini juga memenuhi. Kalau yang ini tidak memenuhi ya. Yang ini juga tidak memenuhi. Berarti prediksi kita kalau tidak A, B, atau C. Selanjutnya kita titik potong sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. Kita substitusi X-nya 0, berarti X sama dengan min 4, sehingga titiknya 0, min 4. Selanjutnya kita menentukan titik ujinya. Titik uji saya menggunakan 0,0. Berarti 0 lebih dari sama dengan min 4 adalah pernyataan yang salah. Sehingga pernyataan yang salah, daerah 0,0 itu tidak diarsir. Yang diarsir adalah yang di dalam ya. Kalau dilihat gambarnya, berarti yang A ini memenuhi, B ini tidak, C ini memenuhi ya. Selanjutnya kita menggambar daerah yang pertidaksamaan linier. Kita buat tabel seperti ini. Kalau X-nya 0, maka Y-nya min 4. Titiknya 0, min 4. Kalau Z-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 4. Berarti titiknya min 4,0. Sekarang kita gunakan titik uji. 0 lebih dari sama dengan min 4 ya. Seperti ini. Maka ini pernyataan yang benar. Kalau pernyataan yang benar berarti 0,0 atau daerah titik uji ini diarsir. Tadi prediksi kita A atau C. Arsirannya mendekati 0. Nah, ini tidak ada arsiran, berarti yang A ini menjauhi, yang C ini mendekati. Berarti jawabannya adalah C. Gitu ya. Contoh selanjutnya, nomor 5 ya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Dilihat dari A-nya ini, A lebih dari 0, maka kurvanya nanti menghadap ke atas ya. Langkahnya kita menentukan titik potong sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Kita faktorkan. Karena ini koefisiennya 1, berarti 1X kali 1X per 1. Itu ya. Kita isi di sini, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. 1 itu berarti 1 kali 1 atau min 1 kali min 1. Yang dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Berarti yang memenuhi adalah yang ini. Berarti ini saya tulis min 1, min 1. Karena ini sama, maka saya tulis salah satu. Berarti X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1 pindah ke ruas kanan menjadi 1. Titiknya adalah 1,0. Berarti kita lihat 1,0. Yang ini memenuhi ya. Ini juga memenuhi, ini memenuhi. Kalau yang ini tidak memenuhi ya. Ini juga tidak memenuhi. Prediksi kita A, B, atau C. Kemudian titik potong sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. Maka Y-nya ditemukan 1. Berarti titiknya adalah 0,1. Seperti ini. Kita menggunakan titik uji sekarang. Titik ujinya 0,0, kita substitusi. Maka 0 kurang dari 1. Berarti ini pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar berarti daerah titik uji atau daerah 0,0 itu diarsir, atau daerahnya itu di dalam ya. Kita cek daerah di dalam itu A, ini daerahnya di dalam ya. B ini juga di dalam, C ini di luar ya. Grafiknya kan ini, berarti C ini di luar sehingga C tidak memenuhi. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang linier. Saya buat tabel seperti ini. X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan min 2, Y sama dengan min 2. Berarti Y sama dengan min 2 dibagi min 2. Berarti sama dengan 1 ya. Berarti titiknya 0,1. Kemudian untuk Y-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Sehingga titiknya min 2,0. Kemudian kita menggunakan titik uji 0,0. Kita substitusi X-nya 0, Y-nya 0.
seperti ini. Berarti 0 kurang dari sama dengan min 2. 0 kurang dari sama dengan min 2 adalah pernyataan yang salah. Karena pernyataan yang salah, maka daerah titik uji atau daerah 0,0 tidak diarsir, atau daerahnya dijauhi ya, 0,0 dijauhi. Yang A, garisnya kan ini. Karena arsirannya di sini, maka didekati yang A. Yang B, gambarnya kan ini. Arsirannya ke atas, berarti menjauhi atau tidak diarsir yang 0,0 ini. Berarti jawabannya yang memenuhi adalah yang B. Itu ya. Contoh selanjutnya, kita lihat untuk A-nya. A-nya ini kurang dari 0. Berarti kalau A-nya kurang dari 0, maka grafiknya nanti terbuka ke bawah. Berarti ini yang A tidak memenuhi, B juga tidak memenuhi ya. Prediksi kita C, D atau E. Kita menentukan titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kalau kita lihat ini ya, ini akan sulit difaktorkan, sehingga untuk ini saya skip. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya X-nya sama dengan 0 ya. Berarti X-nya 0 sehingga Y-nya ditemukan min 3. Titik potongnya adalah 0,-3. Selanjutnya titik uji. Titik ujinya 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusi, berarti 0 lebih dari sama dengan min 3 adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar, maka daerah titik ujinya 0,0 ini diarsir. Berarti daerahnya di luar ya. Kalau yang ini di dalam, berarti yang E tidak memenuhi, Do sama C memenuhi ya. Kemudian kita tentukan pertidaksamaan yang linearnya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan min 6. Berarti titiknya 0, min 6 ya. Y-nya sama dengan 0. Di sini berarti X-nya sama dengan min 6 dibagi min 2. Berarti sama dengan 3 ya. Titiknya 3,0. Kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya dengan menggunakan titik uji 0,0. Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti 0 lebih dari sama dengan min 6 adalah pernyataan yang benar. Sehingga daerah 0,0 nanti diarsir atau didekati ya. Berarti kalau yang didekati, nolnya kan di sini, gambarnya ini. Ini min 3,0, ini 0,-6. Berarti tidak memenuhi ini. Kalau yang ini gambarnya ini 3,0 dan 0,-6. Berarti ini memenuhi. Dan arsirannya ini mendekati 0 ya. Kan ke sini mendekati 0, berarti yang memenuhi adalah yang C. Ini ya jawabannya. Contoh selanjutnya, ini contoh yang terakhir ya. Jika kita amati A-nya ini lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya nanti terbuka ke atas. Langkah pertama kita menentukan titik potong. Titik potong sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0. Berarti kita faktorkan, ini 1x kuadrat, berarti 1x kali 1x dibagi 1. Kalau di sini 2, berarti 2x kali 2x per 2. Kita lanjutkan untuk menentukan angkanya ini, kita faktorkan dengan mengalihkan 1 kali min 8. Hasilnya min 8 ya, saya tulis di sini. Berarti min 8, ini anggap saja 8 dulu. 8 itu 1 kali 8, 2 kali 4 ya. Yang apabila dijumlahkan hasilnya min 2. Berarti ini yang memenuhi. Sehingga di sini plus 2, yang di sini min 4. Sehingga X plus 2 sama dengan 0. Yang di sini adalah X min 4 sama dengan 0. Plus 2 pindah ke ruas kanan menjadi min 2. Yang ini min 4 pindah ke ruas kanan menjadi 4 ya. Berarti titik potongnya min 2,0 dan 4,0 ya. Selanjutnya kita menentukan titik potong sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. X-nya kita substitusi 0
sehingga diperoleh Y-nya sama dengan min 4, titiknya 0,-4 ya. Kalau kita perhatikan gambarnya ini, untuk yang A, titik potong sumbu Y-nya ini 0,-2, berarti ini tidak memenuhi. Yang B, ini titik potongnya juga 0,-2, ini tidak memenuhi. Yang C, ini 0,-4, berarti memenuhi. Yang D juga memenuhi, yang E juga memenuhi. Berarti prediksi kita C, D, atau E. Selanjutnya kita ke titik uji 0,0. Kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0, sehingga 0 lebih dari sama dengan min 4 adalah pernyataan yang benar. Maka daerah titik uji 0,0 ini diarsir ya, atau daerahnya nanti di dalam. Kita lihat CDE. C ini arsirannya di luar, berarti C tidak memenuhi. Ini arsirannya di luar ya. Yang D ini arsirannya di dalam. Yang E juga arsirannya di dalam. Selanjutnya kita menentukan grafik linearnya. X dikurangi Y sama dengan 4. Ketika X-nya 0, kita substitusi ke sini, berarti Y-nya sama dengan min 4 ya. Titiknya 0,-4. Jika Y-nya 0, kita substitusi ke sini, maka X-nya sama dengan 4. Jadi titiknya 4,0. Kemudian titik ujinya 0,0, kita substitusi sehingga diperoleh 0 lebih dari sama dengan 4 adalah pernyataan yang salah. Sehingga daerah 0,0 itu tidak diarsir atau dijauhi ya. Kita cek D atau E. Untuk gambar yang D, garisnya ini arsirannya menjauhi 0 ya, kan ke sini arsirannya. Untuk yang E, arsirannya mendekati 0, sehingga penyelesaiannya adalah D. Alhamdulillah, pembahasan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel sudah selesai ya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat, dapat membantu belajar kalian, dan insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.